Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya pada hari ini. Akan melakukan room tour halaman rumah. Jadi sekarang kita lihat banyak sekali booming tanaman bunga di pasaran. Jadi kita mau melihat di halaman rumah Pak Indra itu ada tumbuhan apa saja. Kemudian saya juga akan memberikan solutif dan beberapa tips mengenai cara merawat tanaman. Let's go. Baik, nah ini adalah beberapa tumbuhan yang ada di halaman rumah saya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini dinamakan dengan tumbuhan Sansevieria atau lebih dikenal dengan lidah mertua. Nah, jadi tumbuhan ini sangat bermanfaat untuk mencegah radiasi-radiasi ataupun polusi udara kotor dan menghambat pertumbuhan virus. Jadi dia bisa menyegarkan udara. Jadi Sansevieria ini dulu saya beli di kebun bunga, harganya masih 20.000. Jadi cuma 2 helai, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangbiakannya jadi 3 pot. Nah, ini dia. Sudah penuh. Kemudian sudah penuh. Nah, jadi kalau kita mempunyai halaman ini, tanaman ini bisa kita taruh di ruangan ataupun di dalam ruangan rumah. Dia bisa menyebabkan udara rumah kita itu bersih dan segar. Nah, jadi kalau misalnya mau menanam pohon, itu cari pohon-pohon yang bisa bermanfaat untuk kesejukan ataupun polusi udara di rumah kita. Nah, selanjutnya di sini ada mawar oren. Nah, ini mawar oren. Jadi mawar oren ini dulu saya beli 15.000 di toko bunga juga, tapi sekarang saya sudah mengembangbiakkan menjadi beberapa pot. Nanti kita akan melihat. Nah, ini pohon ataupun bunga. Kemarin saya melihat di toko bunga itu dijual sekarang di kisaran, kalau misalnya batangnya sudah besar, 200.000. Kemudian ini ada pohon palem. Jadi jenis palem ini adalah palem kipas. Jadi palem kipas dulu saya beli di toko bunga, ini harganya masih 50.000. Nah, itu cuma pohonnya masih kecil, tapi sekarang sudah tumbuh lebat. Nah, kemudian ini ada bunga violet. Nah, violet ini bunga yang warnanya daunnya ungu. Jadi sangat menarik ketika dilihat. Oke, kemudian ini saya tidak tahu namanya apa, tapi ini dulu dikasih oleh tetangga, cuma 1 batang, sekarang sudah banyak sekali tumbuh-tumbuh dahannya. Nah, kemudian ini pohon melati. Nah, jadi melati baru berbunga 1-2. Nah, jadi dulu saya tanam ini di pot. Jadi kalau misalnya kita tanam di pot, pertumbuhannya jadi terhambat. Jadi saya putuskan untuk menanam di tanah langsung. Nah, jadi medianya tanah. Sekarang pohonnya sudah tumbuh lebat. Nah, tumbuh lebat sampai ke hampir dekat dengan jendela. Nah, kemudian review selanjutnya adalah pohon jambu madu. Nah, jadi kita lihat di sini walaupun pohon jambunya kecil, tapi buahnya banyak sekali. Ini teman-teman, pohon jambu madu di rumah saya. Nah, jadi sobat-sobat, kalau misalnya mempunyai halaman rumah yang walaupun rumahnya kecil, tapi kalau kita kreatif, insya Allah akan bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang luar biasa. Nah, ini juga 2 batang saya tanam di depan kamar tidur. Nah, di sini kita lihat lagi berbunga, 1 batang lagi sedang berbunga. Jadi insya Allah nanti akan
tumbuh lagi. Nah, jadi pohon jambu ini berdahan-dahan. Coba dahannya sampai mau jatuh karena saking banyaknya buah. Padahal pohonnya sangat kecil, sobat-sobat. Kalau kita jauhkan, ini pohonnya kecil, jadi setinggi saya. Ini pohonnya, ini buahnya. Ini buahnya. Oke. Kemudian ini kita lihat ada pohon bunga yang daunnya warna ungu semua. Ini entah kenapa bisa ungu semua, saya nggak tahu. Jadi saya juga tidak tahu namanya. Ini ada pohon lombok. Nah, ini pohon bunga lombok. Nah, bunga lombok. Ini bougainville. Nah, kemudian di samping rumah saya juga menanam pohon cabai rawit. Nah, cabai rawit sekarang sudah berbunga dan ada beberapa yang sudah berbuah yang siap panen. Nah, kemudian juga ada daun pandan di sini. Nah, daun pandan ini bisa dipakai kalau mau masak ataupun mau membuat kudapan-kudapan. Ini tinggal dipetik, ada daun pandan. Nah, kemudian karena saya suka pohon mawar, bunga mawar, jadi saya menanam bunga mawar di samping halaman rumah. Nah, jadi bunga mawar ini nanti kalau misalnya lagi musim dia banyak sekali berbunga. Nah, contohnya ini. Nah, ini lagi berbunga, bunga mawarnya wangi sekali. Nah, jadi di samping rumah ini semua bunga mawar. Bunga mawar tadi ada di pot, saya stek, saya tanam ke sini. Insya Allah sudah tumbuh subur. Nah, jadi kalau misalnya bunga ini, bunga mawar warna putih, ini warna oranye, ini warna merah. Nah, jadi campur-campur. Tapi sekarang udah saya buat video ini belum berbunga. Nanti insya Allah akan saya share lagi ketika berbunga. Nah, kemudian saya juga memiliki pohon sop. Batang sop ini dulu saya beli 1 pot. Sekarang sudah menjadi beberapa pot. Nah, kalau misalnya mau menanam pohon pot, menanam pohon sop sebenarnya sangat mudah. Tinggal kita ambil anaknya yang terpisah, kita tanam ke pot lain, nanti dia akan tumbuh rindang sendiri. Nah, ini pohon sop, ini juga pohon sop. Oke, pohon sop. Nah, ini batang cabai yang hampir mati di samping rumah. Nah, kemudian kita lihat ini ada daun mint. Daun mint. Nah, ini daun mint sudah lama saya tidak pegang. Ini dia sudah berbunga. Kalau mau lihat bunga mint, ini dia seperti ini bunga mint. Jadi bau mint ini seperti bau ini permen mentos. Kalau pernah makan permen mentos, maka itulah daun mint. Nah, jadi daun mint saya ada beberapa pot di sini. Nah, di sini juga daun mint. Ini dia daun mintnya. Nah, jadi banyak sekali manfaat daun mint ini. Kalau misalnya kita mau nafas kita segar, kita bisa memadukan pohon mint daun mint ini dengan minuman kayak teh. Kemudian bisa kita taruh sebagai hiasan di kue-kue ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa pot. Ini sudah panjang daun mintnya. Nah, ini daun mint itu kita harus meletakkannya di tempat yang teduh. Jadi jangan sampai kena langsung dengan matahari, biasa tidak akan tumbuh subur. Dan daun-daun dia tidak cantik seperti ini. Ini dulu sangat cantik, tapi karena sekarang sudah tua-tua batangnya, jadi agak sedikit daunnya agak sedikit menua. Nanti akan saya stek lagi dan saya akan perbarui. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial nanti bagaimana cara melakukan stek daun. Nah, kemudian di sini juga saya memiliki
daun kemangi. Nah, jadi yang suka lalapan ini bisa digunakan sebagai lalapan daun kemangi. Jadi daun kemangi ini biasa orang-orang Pulau Jawa suka sekali makan langsung. Daun ini dicuci langsung dimakan sebagai lalapan. Nah, kemudian di sini juga ada bunga merpati. Oke, ini kemudian ada aloe vera juga. Oke. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan tumbuhan yang seperti ini, kita harus merawat. Yang pertama sekali kita harus memberikan pupuk secara rutin, yaitu pupuk NPK untuk bisa menyuburkan daun, kemudian TSP dan KCL itu secara bergantian setiap minggu kita berikan, tapi dengan kadar yang tertentu, jangan banyak-banyak. Oke, mungkin inilah room tour halaman rumah Pak Indra hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Nah, mungkin ini bisa kita panen sekarang. Ini yang masak-masak kita panen jambunya. Ini juga sudah bisa dipanen. Kemudian ini juga bisa dipanen. Kemudian ini kalau nggak dipanen nanti dimakan sama burung. Ini kita panen, kita panen aja saudara-saudara. Daripada dimakan oleh burung, lebih baik kita panen sendiri. Nah, ini mungkin belum, ini belum. Oke, ini dia hasil panen kita. Oke, sekian tutorial, sekian video hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.